Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya. Tujuan pendidikan memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Mengibaratkan orang tua adalah petani dan anak adalah biji tumbuh yang disemai. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Pendidikan dan kebudayaan adalah dua hal yang tak terpisahkan, di mana pendidikan adalah pondasi kebudayaan. Perubahan itu bersifat kekal. Kebudayaan harus dinamis, harus mengalami perubahan menjawab tuntutan zaman. Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap transformasi pendidikan adalah kodrat keadaan. Yang termasuk dalam kodrat keadaan itu terbagi atas dua, yaitu kodrat alam, di mana terkait alam di mana masyarakat berada, di mana kodrat alam yang membentuk kebudayaan atau kebiasaan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah kodrat zaman. Masing-masing zaman memiliki tantangan tersendiri. Tantangan kita saat ini adalah bagaimana menjawab revolusi industri 4.0. Kemudian prinsip dalam melakukan perubahan itu bisa disebut dengan asas trikon. Yang pertama yaitu kontinuitas, di mana akar nilai budaya yang hakiki dari masyarakat dengan melakukan dialog kritis tentang sejarah. Kemudian yang kedua adalah konvergensi, di mana pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Yang ketiga adalah konsentris. Pendidikan harus menghargai keragaman dan memerdekakan pelajar. Pendidikan menghargai keunikan, di mana anak-anak harus tumbuh sesuai dengan kodratnya. Kemudian ada prinsip dalam pendidikan adalah ingarso sung tulodo, di mana seorang guru seharusnya memberi tiruan sikap yang baik kepada murid-muridnya. Ing madyo mangunkarso, guru harus terus membuat motivasi dalam pembelajaran. Tuturi Handayani, pendidik harus dapat membangkitkan motivasi untuk terus maju, berkarya dan berprestasi. Budi pekerti terdiri atas dua kata, yaitu budi dan pekerti, di mana budi mencakup cipta, karsa dan karya. Cipta yaitu menajamkan pikiran, karsa menghaluskan perasaan, karya memperkuat kemauan. Kesemuanya itu jika dilakukan secara holistik, maka akan terwujud kesempurnaan budi pekerti, di mana anak-anak akan penuh dengan kebijaksanaan. Manusia yang memiliki budi pekerti yang merdeka batinnya adalah manusia yang cerdas sekaligus benar tindakannya, bermoral perilakunya, serta menghormati nilai-nilai kemanusiaan, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial. Maka dari konsep itu, upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti yang berarti nilai-nilai hidup manusia yang dilaksanakan, yang dijadikan kebiasaan, memajukan cara berpikir manusia dengan berpikir realitas cerdas, dan kecerdasannya itu membebaskan dirinya dari ketidaktahuan. Sekarang kita masuk pada profil Pancasila. Profil Pancasila itu
beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di mana pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan yang Maha Esa dan memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian profil yang kedua adalah berkebinekaan global, di mana pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Yang ketiga, gotong royong, di mana pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela, agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Yang keempat yaitu mandiri, pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Yang kelima, bernalar kritis, pelajar yang mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitannya antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Kemudian selanjutnya kreatif, pelajar yang mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Kesemuanya itu adalah profil pelajar Pancasila. Dan pihak yang terlibat itu adalah guru, kepala sekolah, orang tua wali, masyarakat, dan pemangku kebijakan. Kemudian kita masuk pada dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah menuntun, di mana menuntun adalah segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di mana setiap anak memiliki kekuatan kodrat, dan pendidiklah yang menuntun segala kekuatan kodrat tersebut. Kemudian yang kedua adalah, dasar pemikiran yang kedua adalah petani atau tukang kebun kehidupan. Ki Hajar Dewantara memandang pendidikan seperti taman atau kebun. Anak-anak adalah tumbuhan dengan spesies berbeda-beda. Guru adalah perawat kebun, agar tumbuh optimal sesuai dengan jenis tumbuhannya. Menempatkan anak sebagai subjek pendidikan, dan proses pendidikan yang utama adalah proses mengeluarkan potensi anak dan merawatnya hingga tumbuh, berkembang, dan berbuah sesuai kodrat keunikan setiap anak. Dasar pemikiran yang ketiga adalah budi pekerti, di mana kesemuanya itu adalah perpaduan yang harmonis antara gerakan pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Kemudian selanjutnya, dasar pemikiran selanjutnya adalah pendidikan yang berpihak pada anak, atau biasa juga disebut dengan berhamba pada sang anak. Di sini adalah bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Di mana orientasi pendidikan ada pada sang anak dan dilakukan dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlas.